Selagi kita memang tidak ingin mendapatkan hidayah, tidak ada ikhtiar untuk mendapatkan hidayah, maka hidayah itu tidak ada. Nah, makanya Allah jelaskan, walau alimallahu fihi khairan la asma'ahu. Andai kata Allah tahu, maksudnya dalam ilmu Allah yang di zaman azali itu, bahwa orang-orang kafir itu di dalam hati mereka ada unsur hidayah, maka Allah akan berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat memahami ayat-ayat Allah atau risalah Nabi ini. Nah, walau asma'ahu, tapi andai kata orang-orang kafir ini yang di dalam hatinya itu tak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, Allah berikan kepahaman mereka. Allah berikan kepada mereka paham tentang ajaran agama itu atau risalah Nabi. Apa yang akan terjadi? La tawallau, mereka akan berpaling juga. Jadi hidayah itu atau risalah agama itu, dakwah Nabi itu, andai kata diperdengarkan kepada orang yang memang di hatinya tak menyimpan sedikit pun, tak tersentuh sedikit pun nilai-nilai kebaikan untuk mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya akan sia-sia sih. Jadi kata Al-Quran, walau asma'ahu, andai kata kami ciptakan mereka memiliki kemampuan untuk memahami ajaran agama, tapi hati mereka itu tetap tidak ingin mendapatkan hidayah, ya sia-sia saja. Jadi orang-orang sekelas Abu Jahal itu bukan dia nggak paham dengan risalah Nabi, sangat paham. Orang-orang seperti Abu Lahab itu bukan dia nggak paham bahwa Nabi itu menyampaikan kebenaran, sangat paham. Cuma memang dia tidak ingin mendapatkan hidayah itu. Makanya kemudian apa yang disampaikan Nabi, dia carilah alasan-alasan untuk menolak. Nah, itu yang kata Quran, la asma'ahu walau asma'ahu la tawallaw. Andai kata kami berikan kepahaman pada mereka, tapi hati mereka itu tak ada keinginan untuk mendapatkan atau mengikuti hidayah, ya mereka akan berpaling lagi hasilnya. Wahum mu'ridun, dan mereka pasti akan berpaling. Ujung-ujungnya ya dakwah Nabi jadi ejekan. Kalau bahasa kita orang Banjar itu dihulur. Jadi dakwah Nabi itu kan begitu. Jadi yang para pembenci Nabi itu kan seperti itu. Dia dengar, sebetulnya hati kecilnya paham apa yang disampaikan Nabi itu benar semua. Tapi lagi-lagi karena memang tak ada keinginan untuk memperoleh hidayah itu, ya mereka berpaling. Sama seperti orang-orang Yahudi, seperti itu juga sebagian. Nah, mereka paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah apa yang beliau sampaikan benar. Itu kan sudah tertulis di kitab-kitab mereka. Ya, tapi sekali lagi, ketika mereka memang tidak ingin memperoleh hidayah itu, ya ujung-ujungnya disalahin mereka tolak. Nah, kalau kita mau mencontohkan bahwa ada orang-orang ahli kitab itu sebetulnya tentang sejarah Nabi itu sudah ditulis di kitab-kitab mereka, kita buka sedikit. Misalnya begini, ketika awal Rasul menerima wahyu pertama itu, Rasul malam itu setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira kan pulang dalam kondisi ketakutan. Lalu kemudian sampai ke rumah, Nabi bilang kepada istrinya, Zalimuni, selimuni saya. Nabi dalam kondisi, kalau kata orang sekarang, shock, kaget. Zalimuni, selimuti saya. Sehingga kemudian diselimuti untuk beberapa waktu, kemudian hilanglah rasa takut Nabi. Barulah kemudian Khadijah tanya, apa yang terjadi, apa yang kau alami? Lalu Nabi cerita bahwa di gua Hira itu dia didatangi seseorang, lalu kemudian orang itu menyuruh dia membaca. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tak pandai membaca. Orang itu kemudian merengkuhnya ke dalam dadanya segitu kuat sehingga sesak napas Nabi. Dilepasnya lagi, kemudian Nabi disuruh baca lagi, tapi Nabi tetap menjawab, ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Sampai 3 kali hal ini berulang. Lalu kemudian turunlah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
lama, kitab-kitab Taurat dan Injil. Dia adalah masih ya, kalau kita paman dari Khadijah itu sendiri, Warqah ibnu Naufal. Warqah ibnu Naufal itu orang yang sudah sangat tua, matanya pun sudah hampir buta, tapi dia adalah ahli kitab, dan diriwayatkan bahwa dia pernah menyalin kitab Taurat itu ke dalam bahasa Arab, karena dia punya kemampuan menulis dan dia sangat paham. Lalu kemudian dia tanya kepada Nabi, apa yang kau alami, peristiwa apa yang kau alami? Maka Nabi kembali cerita bahwa saya ditemui oleh seseorang, lalu kemudian diminta untuk membaca seperti yang diceritakan oleh Nabi kepada Khadijah. Apa jawaban orang? Itu adalah an-namus. Namus itu dalam bahasa Ibrani artinya Jibril. Itu adalah an-namus. Dia yang dulu pernah datang kepada Musa dan Isa. Jadi yang datang kepadamu itu, wahai anak kemenakanku, itu adalah namus. Namus itu artinya nama lain untuk Jibril, tapi dalam bahasa Ibrani dalam kitab-kitab Taurat dia disebut namus, Jibril. Nah, yang menarik adalah apa kata Warqah? Ya laitani fiha jazaan. Wahai anak kemenakanku, andai kata aku ketika nanti engkau mendakwahkan apa yang Tuhan sampaikan itu, aku ini masih sangat berusia muda. Jazaan itu, Bapak Ibu, itu adalah anak onta yang kira-kira umur 2 tahun. Anak onta yang umur 2 tahun itu kan lagi lincah-lincahnya, lagi gagah, tenaganya masih kuat. Nah, sementara Warqah ini berkhayal dia. Ya laitani fiha jazaan. Wahai anak kemenakan, andai kata pada saat engkau menyampaikan dakwah itu nanti, saya masih dalam usia kira-kira ya seperti anak onta umur 2 tahun. Artinya saya masih punya tenaga kuat, masih muda, balik jadi muda. Saya akan tolong kamu. Itu pernyataan dari Warqah. Dan satu lagi yang menarik. Apa kata Warqah? Nanti kalau kaum mengusirmu, maka aku juga akan menolong kamu dengan segenap daya yang aku miliki. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi Muhammad belum menjalani peristiwa itu, tapi Warqah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan diusir oleh kaumnya. Nabi Muhammad baru hari pertama dilantik menjadi rasul, tapi Warqah sudah tahu bahwa nanti kamu akan diusir oleh kaum. Bahkan Nabi sendiri kaget. Apa kata Rasul? Ini Bapak Ibu kalau mau lihat hadis ini, boleh dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu tentang Badul Wahyi namanya. Itu kitab Badul Wahyi di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini dicantumkan seperti itu. Apa kata Nabi? Amukrijinya paman, apakah nanti kaum saya ini akan mengusir saya? Kok saya akan diusir oleh kaum saya? Jadi Warqah sudah tahu sejarah perjalanan Nabi. Nabi aja nggak tahu. Yang duluan ngasih tahu Warqah. Dari mana dia tahu? Karena dia membaca kitab-kitab lama, sejarah Nabi Muhammad itu sudah tertulis. Bahkan Nabi sendiri kaget. Apakah mereka akan mengusir saya ya Pak? Apa kata Warqah? Tidak seorang manusia pun yang membawa ajaran seperti yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Itu sunatullahnya Bapak Ibu. Siapapun yang membawa kebenaran, dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, siapapun yang membawa risalah seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, maka dia akan dimusuhi. Itu sunatullahnya. Makanya seringkali orang menyebut, ya kalau ada Adam adalah iblis itu. Kalau ada Musa adalah Fir'aun itu. Seperti itu. Kalau ada Nabi Muhammad maka adalah Abu Jahal. Tidak seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa itu, melainkan dia akan dimusuhi. Nah, itu sunatullah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang menjadi pendakwah, pembawa kebenaran,
itu jangan kaget kalau bahwa dia akan nanti ya diganggu, diusili, difitnah segala macam. Dan itu harus siap, karena pembawa risalah Nabi itu seperti itu. Jadi kita yang menyampaikan dakwah itu ya jangan dikira bahwa semua orang terima amin saja, tidak. Pasti akan ada orang-orang yang tidak nyaman, gangguan itu akan ada, dan itu harus dilakukan. Nah, kembali kepada ayat ini, andai kata orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang tidak ingin hidayah itu ada di dalam hatinya, lalu kami berikan kepahaman, ujung-ujungnya dakwah itu akan ditolak juga. Wahumur itu, mereka akan berbalik. Jadi gak ada gunanya. Nah, seperti yang minggu lalu sempat kita singgung, mungkin sebentar lagi akan kita temukan ayat yang juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Hati manusia itu di bawah kendali Allah. Jadi ada hadis Nabi yang menyebut hati manusia itu ya di antara jari-jari Allah. Allah bisa balikkan orang itu, bisa beriman, bisa tidak. Makanya ada hadis Nabi menyebut ada orang yang pagi dia masih beriman, tapi sore sudah jadi kafir. Ada orang yang sore dia beriman, tapi paginya sudah jadi kafir. Kita tidak pernah tahu itu, dibolak-balik hati kita. Makanya dalam salah satu bagian doa kita ketika salat itu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, mantapkan, teguhkanlah hati kami ini untuk selalu berada di jalan agama. Itu doa yang kita baca ketika kita sedang salat, di antara bacaan doa kita. Dan itu bukan doa sembarangan. Jadi kalau kita meresapi makna doa itu mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Tema agak sedikit bergeser. Ayat ke-24 dari surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah, penuhilah, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Jawablah, penuhilah, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Iza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul itu mengajak kamu untuk hal-hal yang dapat menghidupkan dirimu. Itu kalau terjemahan harfiahnya ayat ini. Kata Quran, wahai seluruh orang yang beriman, jawablah, penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika Allah dan Rasul itu mengajak kamu untuk sesuatu yang dapat menghidupkanmu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan panggilan Allah dan Rasul yang itu akan menghidupkan kita? Nah, yang ini nih, kalimat yang sedikit itu, yang sepotong itu panjang sekali itu tafsir yang diberikan oleh para ulama. Jadi saya lihat beragam kitab tafsir, beragam pula penjelasannya. Tapi dalam kesempatan ini kita sederhanakan saja. Ada satu riwayat, ada seorang sahabat tengah sembahyang. Jadi ketika sahabat itu tengah salat, Nabi panggil. Karena tengah salat, orang sahabat itu tidak menjawab panggilan Nabi. Lalu kemudian setelah selesai salat, baru dia datang ke Nabi Rasul, mengucapkan salam. Rasul jawab salamnya. Ya Rasul, kira-kira maaf, tadi saya tidak jawab panggilan Anda ya Rasul, karena saya sedang salat. Maka kemudian apa kata Rasul? Kamu nggak dengar ya bahwa Allah sudah menurunkan ayat yang ini?
wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul itu memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan, padahal di tengah sembahyang, tapi kemudian Rasul memanggil. Ketika orang itu menyatakan minta maafnya kepada Rasul, Rasul seolah-olah tegur, seolah-olah Rasul itu mengatakan, kalau perlu tinggalkan aja lah sembahyang itu, penuhi panggilan saya dulu. Kira-kira seperti, kamu kok seperti nggak dengar ya ayat ini? Kan Allah sendiri yang memerintahkan kalau Allah dan Rasulnya panggil, penuhi panggilan itu. Kenapa kamu tidak panggil? Ini kan agak posisi berat. Kita kan tahu yang namanya sholat kan nggak boleh dibatalkan kecuali atas alasan yang memang uzur syar'i lah. Misalnya wudhu batal, itu ceritanya. Ini memenuhi panggilan. Tapi begitu sahabat itu datang kepada Rasul, dia malah ditegur. Akhirnya sahabat itu bilang begini, ya Rasul, maafkan saya, nanti lain kali saya tidak lagi akan mengulangi perbuatan ini. Nah, hadis ini menarik Bapak Ibu. Lalu kemudian oleh ahli fikih, hadis ini kemudian menimbulkan pembahasan panjang. Makanya sampai-sampai saya sempat baca kalau yang sempat belajar kitab fikih begini. Mohon maaf, kalau misalnya Bapak Ibu sedang sholat, entah sendiri entah berjamaah, lalu kemudian melihat anak kecil sedang berjalan menuju sumur dan kira-kira hampir masuk, kira-kira boleh nggak menghentikan sholatnya? Selamatkan dulu Tuhan. Gitu. Itu dibuka di dalam kitab fikih. Atau katakanlah, misalnya ada kasusnya, ini mohon maaf, ada orang buta berjalan menggunakan tongkat. Ketika kita sedang sholat, rupanya di depan kita itu ada orang buta pakai tongkat jalan. Lalu kemudian arah perjalanan itu salah, bakal nyemplung ke sumur. Nah, kira-kira boleh nggak kita menghentikan sholat itu? Bantu dulu orang itu. Itu masih manusia. Ada lagi kasus yang dikembangkan kita fikih. Ini mohon maaf, misalnya kita sedang sholat, lalu kemudian ada hewan yang dihormati, hayawan muhtaram bahasa fikihnya. Katakanlah kayak sapi, kambing, misalnya. Lalu kita lihat kambing sedang ditambat di depan kita, tapi ternyata ada ular atau harimau yang mau menerkam kambing atau lembu itu. Bolehkah kita berhenti salat itu, diberhentikan salat, selamatkan dulu hewan itu? Nah, untuk semua kasus tadi yang saya sebut, apa kata ulama fikih? Boleh. Nah, dari mana pemikiran fikih itu? Ya ini, hadis ini tadi dikembangkan oleh para ulama. Ternyata untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu malah menghentikan yang fardu masih boleh. Nah, apalagi tadi Nabi manggil tengah sholat, makanya Nabi tegur, kamu kok seperti nggak baca ya ayat itu? Kan Allah sudah bilang, kalau Allah dan Rasul memanggil untuk sesuatu yang dapat menghidupkan hatimu, maka penuhi panggilan walaupun tengah sholat. Nah, jadi lalu berikutnya pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menghidupkan hatimu? Banyak sekali tafsir yang diberikan oleh para ulama, dari mulai yang paling sederhana sampai kepada pengertian yang paling umum. Satu di antaranya yang paling sederhana, kata para ulama, yang dimaksud dengan iza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasul memanggil kamu untuk sesuatu yang dapat memberikan kehidupan bagimu, satu di antara tafsirnya adalah jihad. Kenapa? Karena dengan jihad itulah kehidupan kita terpelihara, agama kita terpelihara. Jadi kata ulama ini, kalau ada seruan untuk pergi berjihad, penuhi, tunaikan. Itu satu di antara tafsir. Tapi ada yang lebih umum. Ada sebagian ulama tafsir menyebut, apa yang dimaksud dengan lima yuhyikum, sesuatu yang dapat menghidupkan, itu apa saja ajaran-ajaran agama ini seluruhnya adalah sesuatu yang dapat menghidupkan jiwa kita, penuhi. Jadi kalau begitu ayat ini kepada kita dituntut untuk semaksimal mungkin melaksanakan seluruh ajaran agama ini. Karena seluruh ajaran agama ini berpotensi untuk membuat hidup jiwa kita. Jadi
Jadi dengan mengamalkan agama, jiwa ini hidup. Maka artinya dakwah Nabi, ajaran Nabi itu adalah lima yuhyikum, untuk menghidupkan jiwa kita. Nah, tapi ada sebagian ulama lagi yang lebih luas lagi. Oh, ternyata yang dimaksud dengan izada'akum lima yuhyikum bukan hanya persoalan agama. Karena Nabi itu dalam banyak hadisnya bukan hanya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan agama, terkait dengan persoalan kehidupan dunia pun itu sesungguhnya pernah diajarkan oleh Nabi. Mungkin jauh jaraknya dari kehidupan agama secara murni, tetapi itu masih sesuatu yang berkaitan dengan untuk menghidupkan jiwa kita, menjaga kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, saya mau kasih contoh ini. Satu ketika sahabat itu kan dulu ada yang berprofesi sebagai pembelok tapi menggunakan transportasi air laut, mungkin sampan-sampan kecil. Jadi kan kasusnya berkaitan dengan soal wudhu. Mereka bawa air kira-kira kalau hari ini sejerigen, kalau dulu itu nggak jerigen. Dulu itu kulit hewan dijahit, itulah diisi untuk air. Nah, kalau 1400 tahun yang lalu seperti itu, tampung air. Lalu kemudian naik ke sampan, ke perahu, jalan. Di tengah jalan, waktu salat zuhur datang. Nah, problem mulai muncul. Mereka tahu salat ini harus berwudu. Tapi persoalannya sekarang adalah air memang ada, tapi air tawar hanya sekantong untuk minum. Kalau air ini kita pakai untuk wudu, mana buat minum? Nah, dalam kondisi seperti itu, penjelasan Nabi soal boleh dan tidaknya berwudu dengan air laut belum ada waktu itu. Nah, jadi sebagian sahabat ya berikhtiar masing-masing lah. Ada yang mungkin salat tanpa wudu saja, atau mungkin salat menggunakan sedikit-sedikit air itu. Nah, setelah waktu berlalu sampai ke Madinah, mereka baru ketemu Rasul. Mereka tanya dengan Rasul, ya Rasul, kami dalam sebuah perjalanan bawa air sedikit, waktu salat datang. Nah, persoalannya adalah kami memang bawa air. Kalau air itu kami pakai untuk berwudu, mana buat minum? Pertanyaannya adalah apa natawadu bima'il bahr? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kalau pertanyaan Nabi cuma pertanyaan sahabat cuma satu. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa natawadu bima'il bahr? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Tapi jawaban Nabi lebih dari satu. Apa jawaban Rasul? Wa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Kata Rasul, air laut itu airnya suci, berarti secara tersirat boleh dipakai untuk berwudu. Selesai sudah jawabannya. Tapi ternyata tambahan jawaban Nabi, al-hillu maitatu, hewan yang hidup di laut, yang asli hidup di laut, kalaupun nanti Anda mau memakan, walaupun dia dalam wujud bangkai, tidak disembelih, boleh, halal. Maka kemudian apa kesimpulannya oleh para ulama? Ikan itu seluruhnya halal. Dan kita rasanya nggak pernah ikan itu dapatkan dalam kondisi hidup lalu kita sembelih, enggak. Apalagi kalau misalnya beli ikan teri sekilo, kapan mau beli ikan teri yang satu-satu? Kan mungkin. Artinya kita makan bangkai, tapi halal. Dan ini kan nggak ada konteks agamanya, tapi Nabi masih menyampaikan. Jadi kata ulama yang memberikan tafsir yang luas, apa saja yang diajarkan oleh Nabi, baik menyangkut soal agama maupun kehidupan dunia, itu layak kamu terima ajaran Nabi. Ya, itu maksud iza da'akum lima yuhyikum. Itu sebabnya dengan hadis tadi yang bersifat umum, maka seluruh ikan itu halal. Tapi sekali lagi, mana ikan itu kan nanti akan macam-macam kita pikirnya. Tapi intinya adalah yang memang dia hanya mampu untuk hidup di laut, dan kalau dibawa ke darat dia mati. Beda dengan yang mampu bermain di
di lautan atau di air dan di darat, itu yang amfibi itu, nah itu lain panjang pembahasannya. Tapi keumuman hadis Nabi itu kan kira-kira nggak ada satu urusan-urusan keagamaan. Itu soal makan itu urusan kedunia. Tapi Nabi masih membantu itu, masih membantu kita. Maka penuhi jawaban penuhi panggilan Nabi itu, seruan Nabi. Makanya seluruh ikan itu pada dasarnya halal. Yang kita makan kan bangkai ikan. Tapi itu halal berdasarkan hadis ini. Walaupun para ulama kita pikir begini, kalau kita mau memakan ikan tapi yang sudah besar bentuknya itu, memang mereka ajarkan disunahkan untuk disembelih. Tapi kalau nggak disembelih nggak apa-apa. Misalnya dapat ikan hiu kira-kira 1 ton besarnya, boleh ya ikan hiu itu dimakan, boleh. Atau yang lebih besar lagi paus misalnya. Itu orang-orang di daerah timur itu memang di musim-musim tertentu mereka jaga ikan paus itu yang sedang migrasi ditangkap. Kalau dapat 1 ekor aja itu sudah buat makan sekampung. Ya, karena ada yang sampai 5 sampai 10 ton seekor. Nah, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya kalau dia jenis ikan boleh jadi makan? Boleh, halal berdasarkan hadis. Nah, beda kalau anjing laut gimana? Itu kan itu bisa ke darat, ke laut gitu. Tapi yang seluruhnya hidup di laut, nah itu berdasarkan hadis. Sekali lagi, dan itu nggak ada kaitannya dengan persoalan agama. Tapi Nabi mengajarkan itu. Maka penuhi dakwah Nabi, sebuah Nabi kita ayat ini. Lalu kemudian Allah mengingatkan lagi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Nah ini yang kaitannya dengan hadis tadi. Hati kita seperti hadis itu dikendalikan, diletakkan antara jari-jari Allah. Orang bisa beriman, bisa tidak, itu semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan tadi, berdoalah kita karena hidayah Allah telah berikan kepada kita. Tetapi hidayah itu jika tidak dirawat, maka kemudian bisa saja hidayah itu lepas. Walaupun tafsir lagi-lagi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini juga memerlukan tafsir yang panjang dan luas. Cuma dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan buka keseluruhan penjelasan ahli tafsir berkaitan dengan makna ayat ini. Tapi cukup yang paling sederhana, bahwa hati kita selalu dikendalikan oleh Allah. Walaupun Allah telah menetapkan, Allah tidak ingin memaksa orang untuk beriman atau tidak. Tapi orang bisa jadi beriman semuanya atas izin Allah. Orang juga kemudian menjadi kafir itu juga atas izin Allah. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada satupun yang terjadi melainkan semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat ini. Semua yang ada di alam semesta ini, apapun dia akan bergerak dan berjalan, akan beredar dan berputar, semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hati kita ini. Jadi dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan mengungkap terlalu banyak, dan karena ini panjang sekali. Tapi ada momen-momen tertentu saya coba ingatkan kembali tentang ayat ini. Ayat ini mendapatkan perhatian banyak sekali dari para ulama tafsir. Tapi secara sederhana, ingatlah bahwa hati kita itu selalu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin secara zahir kan yang memutuskan segala sesuatu itu kan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena mengingat waktu, saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ini ada penjelasan. Alat untuk memberikan keputusan itu bukan hanya akal, tetapi qalbu. Kalau 2 kali 2 4, itu keputusannya oleh akal. Tapi kalau ada orang sedih, kita ikut sedih, itu keputusannya bukan oleh akal, tapi qalbu, hati.
Nah, dalam bahasa Al-Quran yang dimaksud dengan hati ini adalah bukan hati yang darah itu, tetapi ini adalah sesuatu yang rohani yang dengan itu kita merasa kita bisa sedih, bisa gembira, bisa bahagia, bisa duka, dan segala macam rasa bertumpuk yang menjadi tumpuan. Oleh sebab itu, para ulama tasawuf itu yang paling sering mereka bahas soal hati. Karena begitu hati itu bagus, diasah, dengan diasah maka cemerlang, maka seluruh tindakan manusia, seluruh tindakan anggota kita itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Tapi ketika hati itu menjadi tidak bagus, maka kemudian muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi sekali lagi, hati yang menjadi alat untuk mengambil keputusan, di situ ada hidayah Allah, tapi juga di samping itu ada bisikan setan yang selalu masuk. Itu makanya hati selalu bolak-balik. Kalau kita mau jujur, tadi waktu kita sholat, boleh lagi. Siapa yang kira-kira waktu sholat tadi betul-betul khusyuk 3 rakaat itu tidak pernah berpaling kepada selain Allah? Itu jempolan kalau sempat sholat seperti itu. 3 rakaat saja tadi itu misalnya, itu bersih hatinya, semua fokus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Nah, makanya Quran itu menyebut begini: Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa yang dimaksud al-khannas itu? Itu rupanya setan itu bolak-balik masuk ke dalam hati. Bolak-balik. Mungkin tengah sembahyang tadi agak-agak setengah menit pertama masih normal, tapi setelah itu entah ingatan apa yang dimasukkannya, lalu berubah lagi. Hati kita memaksakan untuk kembali ke jalur awal. Mungkin dalam hati berbisik, astagfirullah, balik lagi dia. Tapi setengah menit kemudian datang lagi. Itu yang al-khannas, setan yang terus berbolak-balik ke dalam hati. Jadi hati itu wadah pertarungan. Oleh kita rasa lagi, kalau misalnya sebentar lagi salat Isya 4 rakaat utuh, itu nggak pernah melenceng kemanapun, itu sudah sangat jempolan untuk salat itu, luar biasa. Itu sudah mantap sekali. Jadi mau betul-betul dijaga oleh Allah hati. Tapi menurut ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu akan selalu menjadi pembatas antara hati seseorang, perbuatan seseorang dengan hati. Kalau hati ini dikendalikan oleh Allah, Allah bimbing dia, maka perbuatannya akan baik. Tapi jika hati itu Allah biarkan, lalu setanlah yang berbisik di situ, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Allah. Nah, lalu kemudian ayat ini ditutup, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ingatlah, sesungguhnya semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi hati itu bukannya nggak diminta pertanggungjawabannya. Dan ketika kita kembali kepada Allah, itu akan dihitung. Nah, mungkin di kesempatan lain saya akan buka bahwa semua kita itu didampingi oleh 8 malaikat, 2 kiri, 2 kanan. Tapi mereka aplusan ganti shift. Kalau sudah pagi sampai ke sore ganti 2 orang. Nah, nanti sore sampai pagi lagi 2 orang. Jadi semua kita didampingi oleh 8 malaikat. Nah, itu yang akan mencatat semua yang kita punya, semua perbuatan kita. Dan itu semua perbuatan muncul dari hati. Hati yang terkendali dengan bagus, mudah-mudahan catatannya oleh orang yang sebelah ini, sebelah kanan ini, itu akan baik-baik. Dan itu yang akan dilaporkan kepada Allah. Dan di hari akhirat nanti, nah itulah catatan yang akan diperlihatkan kepada kita. Jadi kita nggak bisa bantah hari ini jam berapa, tanggal berapa, menit berapa, itu diputar lagi. Kalau video Bapak ini mungkin sebentar, tapi rekaman yang dibuat oleh malaikat ini itu di akhirat nanti diputar. Semua kita diputar satu-satu di sini. Karena yang di sebelah kita ini ada yang mencatat.
Nah Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.